semua. Jadi di sini kita akan belajar sama-sama menggunakan ChatGPT untuk mempersiapkan diri menghadapi OSN biologi. Nah, pasti teman-teman sudah nggak asing lagi dengan website atau fitur ChatGPT gitu ya. Kita sudah sering pakai misalnya untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan uh, persiapkan diri buat belajar di ulangan gitu ya. Cukup sudah pasti familiar ya dengan ChatGPT atau mungkin AI lainnya. Nah, tapi tahukah teman-teman, kita tuh bisa juga tahu menggunakan fitur ChatGPT ini sebagai coachnya kita untuk mempersiapkan diri menghadapi OSN khususnya bidang biologi. Nah, jadi di sini kita akan coba pertama di mana ChatGPT ini bisa dipakai untuk membantu kita mengatur strategi bagaimana belajar yang terbaik poin-poinnya atau misalnya jadwal-jadwalnya bagaimana di tengah kesibukan kita. Nah, ini aku ada contoh salah satu prompt gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga untuk mencobanya. Yang jelas intinya kita harus spesifik ya. ChatGPT ini makin spesifik kita makin bagus hasilnya. Nah, misalnya di sini saya mau mempersiapkan diri mengikuti OSN dalam waktu apa ya targetnya. Nah, kita bisa masukin jamnya. Jadi misalnya atau misalnya target dalam berapa bulan gitu ya maksudnya itu. Misalnya di sini aku mau mempersiapkan OSN biologi itu dalam 1 tahun misalnya. 1 tahun dengan jadwal kesibukan. Nah, teman-teman bisa juga masukin jadwal kesibukannya teman-teman. Jadi aku ambil contoh gitu ya. Misalnya aku sekolah dari jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, terus sampai rumah segala macam mandi itu sampai jam 6 sore. Nah, kemudian aku harus mengerjakan tugas-tugas habis itu. Nah, teman-teman juga bisa di sini diperlengkapi dengan gunakan prinsipnya Pareto. Jadi, di mana kita belajar 20% untuk hasil 80%. Nah, ini aku juga masukin silabus materi OSN biologi, teman-teman ya, serta proporsi materinya. Nah, habis itu kita tinggal menunggu saja ya. Cepat sekali kok respon ChatGPT apalagi yang sudah update. Nah, ini teman-teman ChatGPT sudah open access ya. Jadi maksudnya mau yang pakai gratis ataupun yang berbayar, yaitu sudah fiturnya kurang lebih sama aja gitu ya. Yang penting teman-teman buat akun ChatGPT-nya ya. Jadi supaya lebih tersimpan chatbox-nya tadi itu. Pesan-pesannya tadi. Nah, ini sudah ada hasilnya nih teman-teman. Nah, ini ada dia menjelaskan strategi belajar PSN dalam 1 tahun. Nah, tentu dia menjelaskan prioritas materinya. Nah, ini yang sangat menarik nih teman-teman. Jadi, dikasih juga jadwal harian, rencana hariannya. Misalnya Senin sampai Jumat, teman-teman bisa lihat di sini gitu ya. Kita kerjakan tugas sekolah ringan dulu di jam 6 sampai 6.30, habis itu belajar materi OSN-nya, habis itu mungkin bisa istirahat, baru lanjut lagi dengan tugas sekolahnya. Nah, ini nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau misalnya emang masih ada agak padat jadwalnya, bisa juga ditambahin spesifik. Aku pernah berapa paragraf gitu yang menjelaskan ke ChatGPT dan itu sesuai sekali dengan apa yang aku butuhkan gitu. Nah, ini juga ada jadwal per minggu teman-teman bisa lihat. Misalnya di minggu pertama sampai minggu ke-8 kita belajar anatomi fisiologi hewan. Di hari Senin Rabu, Jumat, teori 40 menit gitu ya. Habis itu Selasa, Kamis itu kita belajar latihan soalnya 40 menit. Nah, ini sudah jelas banget ya sampai minggu ke 42 sampai 52 itu dijelasin gitu ya. Dan ada tips tambahannya. Nah, teman-teman bisa lanjut lagi dengan belajar coach-nya gitu ya. Misalnya langsung aja kita mau materi modul pertama misalnya. Nah, kita bisa lihat di sini dia memberikan materi tentang biologi sel dan molekuler. Nah, tentu yang diberikan ini masih yang betul-betul dasar ya. Jadi kita perlu gali lagi pertanyaannya teman-teman. Digali lagi untuk bisa mendapatkan penjelasan yang lebih detail. Nah, kita misalnya mau secara spesifik di ribosom ya, di sintesis protein. Kita replay aja, balas, baru tolong jelaskan lebih detail sintesis protein. Nah, dari sini dia akan menjelaskan lebih detail mengenai tentang sintesis protein, mulai dari tahap di transkripsi, di tahap translasi. Nah, di sini kan dijelasin ya secara detailnya situs A, situs B, situs E. Nah, kita bisa tanya lagi teman-teman secara lebih dalam. Oke, selanjutnya jelaskan
dalam bentuk tabel misalnya, dalam bentuk tabel perbedaan sintesis protein pada prokariot dengan eukariot. Nah, jadi memang kalau kita menggunakan ChatGPT, kita harus lebih aktif lagi untuk bertanya, gitu ya. Nah, di sini jelasin perbedaannya secara lokasinya, mulai dari waktunya, dan ini juga relevan dengan materi yang kita persiapkan untuk OSN, teman-teman. Bahkan beberapa kali bisa lebih dalam dari yang mungkin ada di Campbell, gitu. Nah, di sini teman bisa tanya lagi, lebih jelasnya lagi, lebih detailnya lagi. Misalnya di sini jelaskan peran 3 jenis RNA polimerase. Nah, biasanya untuk lebih memudahkan kita, aku biasanya membagi layar jadi 2. Jadi ada ChatGPT sama satunya lagi Campbell gitu. Nah, lihat nih. Jadi RNA polimerase tipe 1, tipe 2, tipe 3, fungsi utamanya untuk mensintesis apa. Ini kan mungkin nggak terlalu dijelaskan secara detail di Campbell kan, tapi kita bisa gali pemahaman lebih dalam dari ChatGPT. Nah, jadi biasanya aku menggunakan bagi layar 2 seperti ini, teman-teman. Jadi aku baca materi umumnya dulu, biasanya dari ChatGPT belajar materi umumnya dulu, baru nanti aku baca Campbell-nya secara mendalam, baru nanti kalau ada yang bingung atau ada yang penasaran, aku akan tanya ChatGPT lagi. Nah, atau misalnya nanti kalau misal masih kurang paham juga, bisa nanya di video, cari di YouTube gitu misalnya. ChatGPT pun juga bisa memberikan referensi YouTube belajar, teman-teman. Nah, jadi misalnya, tolong berikan referensi YouTube untuk belajar sintesis protein. Meskipun kita sebenarnya bisa juga sih langsung nyari di YouTube aja, tapi kadang dia juga bisa memberikan rekomendasi gitu ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja di channel YouTube ini ya, bisa dibuka juga. Nah, atau kalau misalnya teman-teman mau coba latihan soal, kita juga bisa berlatih soal dengan ChatGPT. Nah, untuk soal itu cukup banyak, teman-teman bisa cari di websitenya tobi.pep.id ya. Tim Tobi sudah sangat baik dan sangat bagus untuk memberikan akses belajar kepada semua orang. Teman-teman tinggal buka aja di sini. Nah, ini lengkap ya, ada arsip soalnya. Nah, teman-teman bisa buka. Aku langsung aja ke contoh soal ASK 2018 ya. Nah, teman-teman tinggal salin aja gitu ya. Disalin aja, copy paste, misalnya soal yang tadi ini ya. Nomor 2, soal ASK 2018. Kita copy paste. Tolong bahas soal ini. Ini cara chatnya nggak harus sesuai dengan cara chatku ya. Ini dia bisa personalisasi kok ChatGPT itu ya. Nah, dia akan memberikan referensi menurut dia. Nah, tapi teman-teman, ini aku ambil contoh soal di mana ChatGPT ini nggak selalu benar ya. ChatGPT ini tidak selalu benar. Jadi kalau dari segi pemberian materi, dia sangat baik ya untuk memberikan materi. Tapi kalau misalnya kita salin soal ke ChatGPT, kadang ChatGPT itu bisa salah persepsinya atau jawabannya bisa salah. Misalnya yang soal ini ya, nomor 2 OSK 2018 ini ada kunci yang dari ChatGPT ini kurang tepat ya guys. Misalnya kita lihat di soal tadi. Ini kan soal tentang sintesis proteinnya, proses elongasi pada eukariot. Nah, di misalnya soal pertama, label A menunjukkan posisi ditemukannya kepala guanosin pada mRNA. Ini kan bagian dari mRNA-nya ya, 75 absen itu kan berarti berkaitan dengan kepala guanosin. Dan itu benar ya, karena kan memang di eukariot dia punya 5 absen cap. Nah, di ChatGPT juga jawabannya benar ya. Nah, yang B, label B menunjukkan arah pergerakan ribosom selama elongasi. Nah, benar ya, secara teori kita tahu bahwa ribosom itu membaca mRNA dari 5 absen ke 3 absen. Nah, di sini juga ChatGPT benar ya. Jadi bergerak dari ujung 5 absen ke ujung 3 absen. Nah, yang C teman-teman, yang C ini, label C menunjukkan ujung karboksil dari polipeptida yang sedang disintesis. Yang ujung C di sini. Padahal, ini kurang tepat ya, ini salah ya. Kenapa? Karena ujung karboksilnya itu harus ada di sini teman-teman, yang di bagian bawah ini. Jadi, ujung karboksil itu adalah bagian yang akan ditambahkan asam aminonya. Nah, posisinya itu dia dekat dengan posisi dari tRNA-nya tadi. Nah, di sini
ChatGPT kurang tepat nih teman-teman. Jadi dia menganggap jawabannya benar. Nah, polipeptida disintesis di ujung N ke ujung C. Label ini menunjukkan ujung C terminal. Aku mencurigakan karena di sini dikasih label C, jadi kira ini ujung karboksil mungkin gitu ya. Tapi itu salah ya. Nah, jadi itu maksudku tadi, di mana ChatGPT itu juga bisa salah persepsi untuk memahami soal. Nah, tapi memang bermanfaat juga teman-teman untuk kita menggali informasi yang dalam dari ChatGPT. Ya, jadi bukan sepenuhnya ini ditolak karena tidak bagus memberikan jawaban soal. Enggak juga. Kita harus lebih efektif dan lebih selektif dalam menggunakan ChatGPT ini. Dia bagus ketika kita menggunakan secara benar. Nah, kalau misalnya untuk ngerjain soal, dia nggak selalu benar ya. Jadi harus lebih di cross check lagi materinya. Nah, label D menunjukkan ujung 5 absen dari molekul TRMK. Label D, 5 absen dari ujung D. Nah, di sini dia juga jawab benar. Ya, ini benar ya termasuknya ya. Ujung 5 absen di sini ya. Nah, itu tadi ya. Jadi, kadang ChatGPT itu nggak selalu jawabannya benar. Jadi, teman-teman harus mencek lagi jawaban dari ChatGPT tadi. Karena kita juga harus selektif gitu ya. Nah, itu tadi ChatGPT, teman-teman bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, tapi yang untuk materi-materi lainnya, ini aku udah cek juga misal di Albert, itu juga sesuai kok ya. Jadi untuk materi-materi ketika dia menjelaskan tentang materi yang dalam, itu nggak salah, nggak sesat kok. Dia lebih banyak salahnya saat diminta untuk menjelaskan satu contoh soal gitu. Nah, itu sih teman-teman. Jadi selamat untuk mempersiapkan diri menghadapi OSN biologi. Ini fitur yang betul-betul jago banget, bagus banget. Dan kita bisa memanfaatkan dengan baik, tapi juga harus bijaksana dalam menggunakannya.